para gamers, penasaran kan bagaimana bisa menang ketika tim kita turretnya sudah hancur, tim kita banyak yang dibunuh. Bagaimana caranya? Ayo kita mulai. Saksikan video ini sampai habis ya. Welcome to Mobile Legends. Pertama-tama saya farming dulu. Saya farmingnya biasa cari spot yang di atas, karena menurut saya spot ini sangat bagus untuk mengambil kelomang. Kalau yang di bawah susah ngambil kelomangnya. Kelomangnya ada di seberang, sedangkan kalau ini kan sampingan, jadi aku bisa mencuri kelomang jika ada musuh yang berniat mengambil kelomang juga. Nah, kalau jadi gold sih enak sih, ngebuffnya, ngebuff minion aja dia levelnya cepet naik. Jadi aku sering pakai gold, jadi ngebuffnya tuh gampang banget, jadi nggak gitu rumit, nggak harus rebut-rebutan buff ungu, buff orange, nggak usah. Jadi dia cukup buff minion saja dia cepet naik level. Nah, di sini teman aku membantu aku karena ada banyak musuh sih di sini menghalangi aku ngebuff, tapi ya aku konsentrasinya ngebuff, jadi nggak begitu peduliin musuh. Dan di sini timnya termasuk tim yang enak ya, karena mereka saling membantu, makanya walaupun turretnya hancur atau banyak yang dibunuh pada ujungnya, tetapi tim ini sangat kompak, jadi ngebantu banget. Nah, walaupun mereka barengan ngebuffnya dengan aku jadi bikin agak lama karena aku dapat buffnya dikit, jadi nunggu sekitar 5 menit atau lihat aja sampai berapa menit aku ngebuff. Sebenarnya aku tuh ngebuff ngejar gold sama pas aku nge-shoot ada skill yang ketiga itu nge-shoot itu. Jadi kalau kena musuhnya langsung sekali shoot langsung mati. Nah, makanya aku konsentrasi banget di buff ini. Dan pada saat ngebuff ini aku sedikit nakut-nakutin pakai shoot yang panjang ini biar mereka nggak ganggu saya lagi ngebuff. Nah, seperti Leslie ini sebenarnya dia kelas kepala, jadi dia sering ke tempat saya, ganggu saya lagi ngebuff. Tetapi saya tetap konsentrasi sama buff minion sampai dia pun sebenarnya takut sama saya, karena makanya dia nggak berani deket-deket sama saya. Lihat aja jaraknya. Nah, biasa saya ngebuff yang deket-deket dulu, kayak yang dinosaurus ini yang orange atau kecampuran kuning. Nah, saya ngebuff. Nah, kalau udah ada minion tuh di atas, buff lagi. Nah, sampai teman saya tahu kalau saya diganggu, makanya dibantu. Tetapi saya sendiri ngerasa nggak terganggu karena saya tujuannya adalah ngebuff. Nah, karena nggak ada yang ngambil buff ungu, saya ngambil deh tuh buff ungu. Mumpung ada kesempatan ngambil buff ungu, ya ambil aja. Tapi malah nggak dapat, MM-nya yang dapat. Nah, agak kesel sih, karena gue yang ngebuff, dia yang dapat ujungnya. Bukan ngebuff dari awal. Dia malah pas saya lagi ngebuff dia ambil ujungnya aja. Kesel sih sedikit lihat sikap MM-nya tim saya begitu. Nah, lalu saya membantu yang di bawah karena gak ada yang jaga tower bawah, jadi saya nge-shoot tuh, nge-shoot Balmond hampir aja kena, meninggal. Kalau dia nggak punya skill yang dia tuh kayak bisa cepat lari gitu, dia bakal mati sih saat itu juga. Tapi karena dia punya skill itu, makanya dia bisa kabur. Biasa sih gue kasih target sih, misalnya menit ke berapa
misalnya 5 menit kurang itu harus ada di level 6 sayanya. Jadi saya tuh ngejar level, ketika kita levelnya lebih tinggi daripada musuh, kita lebih gampang membunuh lawan kita. Jadi kita lihat kita udah ada di level berapa, musuh kita ada di level berapa ya, kita terusin buffnya kita sampai kita merasa yakin kita bisa bunuh lawan, baru kita turun. Nah, ini saya di level 7, saya turun lagi ke midland, jadi bagian tengah. Karena di situ nggak ada yang jaga, jadi saya harus ke midland, ngebuff lagi minion. Nah, lihat deh, si Franco narik saya, dia di level 6. Ketika kita levelnya lebih tinggi, Franco nggak bisa narik saya dan bunuh saya karena saya levelnya lebih tinggi. Franco itu 6, saya 7. Jadi nggak seketika langsung mati sih. Jadi saya masih bisa lepas dari tarikan Franco. Gunanya level lebih tinggi ya begitu. Ketika kita ditarik musuh seperti Franco, kita nggak mati. Nah, di bagian bawah nggak ada yang jaga towernya, jadi saya bersihin dulu minion yang ada di bawah. Jangan malas ya bersihin minion, sebenarnya itu membantu kita ya untuk naikin level lebih cepat. Jadi aku lebih rajin bersihin minion. Misalnya tower bawah nggak ada yang jaga, terus banyak minion, saya akan bantu segera untuk bersihin minion. Saya bagian tengah nih, nggak ada yang jaga juga, saya akan ke tengah. Atau bagian atas nih, tower nggak ada yang jaga juga, saya akan ke atas dan membantu mengusir musuh dan menjaga turret kita aman dan membersihkan minion. Sebenarnya kalau kita nggak perhitungan ya, sebenarnya teman-teman kita tuh kebanyakan suka war, dan aku tipenya adalah yang suka jagain turret. Jadi sebenarnya jagain turret itu manfaatnya apa? Pertama, menaikin level. Lalu saya di tengah ada musuh, saya bantu teman-teman saya dan akhirnya ngekill satu. Lalu saya cari lagi buff orange, karena nggak ada yang ngambil ya, saya ngambil buff orange-nya. Walaupun kita nggak ngekill, cuman assist doang, sebenarnya itu seperti ngebuff juga sih, membantu kita naik level. Walaupun awal-awalnya assist, kita lama-lama juga kita bisa dapat kill. Assist 1 yang lumayan awal-awal. Sini tim saya sudah dibantai sama musuh sebanyak 11 kali, 12 kali naik lagi. Di sini paling parah adalah MM-nya, sering dibunuh. MM-nya sering dibantai musuh. Agak kesel sih, karena dia ngambil buff tapi tetap aja bisa dibantai musuh. Nah, pas saya ngambil buff ungu nih, ada musuh, untung buff ungunya saya dapat. Dan di situ ada tank membantu saya agar saya bisa lari. Dia melindungi saya, tapi dia yang terbunuh. Kasian juga sih. Nah, saya bantuin yang di tengah karena di situ banyak musuh, dan saya juga beresin minion. Dan di sini saya bunuh satu, yaitu MM. Tetapi ya teman saya juga terbunuh juga. Sini sebenarnya kita ketinggalan ngekill 2 kali lipat. Tetapi saya masih tenang-tenang aja sambil bersihin minion, jaga turret, bersihin minion, jaga turret. Tujuannya apa sih? Tunggu saya levelnya naik dan setara dengan musuh. Dan kalau teman saya perlu bantuan, ya saya langsung bantu, langsung kayak gitu. Saya dapat kill 1 lagi, jadi 2 sekarangnya kill saya. Nah, awalnya cuma dapat assist, sekarang dapat
ngekill karena saya benar-benar fokus sama buff sehingga kita bisa punya level ya tidak ketinggalan dengan musuh. Kalau level kita ketinggalan musuh ya mau gimana pun ya bingung cara menanginnya. Yang penting kita jangan sampai ketinggalan level aja sama musuh kita. Kalau ketinggalan level kita harus kompak sama tim kita, saling membantu, saling kompak. Nah itu bisa memenangkan games kalau ketinggalan level. Tapi kalau udah nggak kompak terus kita ketinggalan level, aduh. Nah saya dikejar Lancelot, ternyata meninggal juga ya. Lancelot sadis, dia mah sering mencuri buffnya kita. Dia mah parah, buffnya kita aja dicuri terus sama dia. Nah dia hancurin turret tengah ya, MM-nya meninggal lagi. Pusing ya kalau punya tim yang dibunuh terus. Ini bedanya sampai 2 kali lipat. Sudah dibunuh 19 kali, kita baru bunuh mereka 10 kali. Dan goldnya ketinggalan 3000 ya, hampir 3000. Nah tapi saya masih tetap tenang sambil jaga turret, sambil bersihin minion. Saya tuh nggak begitu nafsu langsung bunuh enggak, karena saya pikir kerja sama tim sama jaga turret itu penting di dalam permainan ML Mobile Legends ini. Nah ketika saya bunuhnya banyak nih, teman-teman saya ikut, jadi ngikutin saya atau saya bantu mereka atau mereka bantu saya nih. Lihat nih, ini kan banyak musuh nih. Saya shoot, dapat lagi 1 kill. Nge-shoot lagi. Saya nggak nge-shoot deh lagi. Saya malah pulang ke base, isi nyawa dulu. Kalau teman-teman saya nggak mikirin nyawa atau berapa banyak musuh yang di depan, dihajar aja terus. Makanya perbedaan killnya sangat drastis. Kita baru kill 11, mereka sudah bunuh 23 kali. Ketika level kita lebih tinggi daripada musuh seperti tadi, Leslie musuh saya akan mempengaruhi banyak, hanya setitik lah, jadi nggak begitu tajam senjatanya. Orang lain pada nafsu ngekill, saya hanya lihat kalau bisa dibantu, tapi saya lebih fokus ke minionnya dan jaga turret. Jadi ketika kondisinya seperti ini, turret kita udah pada hancur, ya lebih baik kita konsentrasi bersih minion. Kalau bisa bunuh ya bunuh untuk kita, kayak tadi, kayak ini nih. Saya dapat kill lagi, dapat assist lagi, bantuin mereka. Kenapa saya pakai sprint? Karena saya kalau mau kabur tuh mudah, terus bisa diarahkan. Kalau pakai yang satu lagi Flicker, aku agak kurang suka karena nggak bisa diarahkan atau dikontrol mau lari kemana. Kalau pakai sprint kan aku masih bisa kontrol, lari ke sini ke sana juga masih bisa. Aku sangka bisa bunuh Lancelot, rupanya Lancelot lebih tinggi levelnya, jadi walaupun tinggal setitik pun tetap aja aku yang terbunuh karena levelnya lebih rendah. Nah lihat ya, banyak musuh balik ke base dan musuh lagi bersiap-siap menyerang kita. Tapi aku lihat Lancelot malah pergi membantu temennya untuk menyerang kita. Lihat deh, mereka sangat kompak sih musuhnya. Kita lihat nih, Balmond mau nyerang turret kita. Nah disinilah
Kenapa aku bilang mereka masih enak diajak kerja sama, masih bisa menang. Kalau tim kita nggak bisa diajak kerja sama, aduh susah. Ini masih kompak nih, jadi ngejar kill sama goldnya masih bisa, walaupun turret kita bentar lagi hancur semua. Nah, kalau nggak ada teman kita nggak bisa bunuh Lancelot. Tapi karena ada temannya kita kompak, kita bisa bunuh Lancelot. Karena level paling tinggi itu ada di Lancelot. Jadi musuh yang nggak bisa aku bunuh sendiri itu Lancelot, karena jatuhnya lebih tinggi, goldnya juga lebih banyak. Jadi salah satu caranya adalah kerja sama tim bunuh si Lancelot. Nah, kalau kayak Balmond atau yang lain-lain masih aman lah, masih bisa aku bunuh sendiri. Kalau Lancelot aku yang terbunuh, bukan aku bunuh dia. Nah, seperti biasa harus jaga turret. Kalau ada kesempatan untuk bersihin minion buruan, biar kita bisa naik level. Soalnya udah keadaan di press sama musuh kayak gini, susah nyari ngebuff. Buff satu-satunya yang bisa kita dapatkan adalah minion. Jadi kalau bisa kita gerak cepat biar kita dapat buff minionnya lebih banyak daripada teman-teman kita. Kalau teman-teman aku sih lebih suka ward, jadi aku bantu dia bunuh musuh. Tapi kalau sampai ngejar musuh tuh aku kurang suka. Jadi aku kebanyakan kalau dalam kondisi gimana ya, nyawaku udah tinggal setengah, aku balik base isi nyawa dulu, baru bantu teman-temanku. Nah kayak gini nih, aku bantu mereka bersihin minion. Kalau si tank sih nafsu banget sih, dia bunuh musuh, makanya dia sering terbunuh. Karena dia nggak sadar kali level musuhnya berapa, jumlahnya berapa, dihajar terus. Kalau aku sadar jumlahnya berapa, level mereka berapa, kalau nggak bisa bunuh aku mundur. Nah kalau kayak gini kondisinya aku selalu memberikan perintah untuk mundur karena kita diserang dari dua sisi. Nah kita harus jaga base dulu, utamain jaga base sambil ngebuff minion. Buruan ambil ngebuff minionnya sebelum teman kita ngambil untuk naikin level, sehingga kita bisa membunuh musuh kita lebih banyak daripada ngejar musuh akhirnya mati juga. Sebenarnya aku tidak saranin ya kalau kita solo terus nge-push sendiri, nge-push turret musuh sendiri solo gitu. Nggak saranin, karena kita belum bisa savage terus kita ketinggalan level udah pasti gak bisa savage. Nih lihat tuh, Lancelot sampai terobos pilar turret, nafsu banget ya, dia mau bunuh gue tapi tetap aja gak bisa, malah terbunuh sama timnya saya tuh. Pinter banget sih Sylvana, lebih jago Sylvana sih, dia orangnya ceketan, kalau yang lain agak kurang. Nah aku bantu mereka, akhirnya dapat kill juga. Di sini timnya masih enak, masih bisa diajak kerja sama. Jadi kalau kayak gini kan masih bisa nge-push turret bersama-sama tuh, bunuh musuh lagi bersama-sama. Ini lucu banget tangkonya, dibunuh bolak-balik udah pasti mati. Enggak, kayak bingung mau jalan keluarnya kiri atau kanan, kiri kanan. Makanya kalau nggak ada sprint, kalau jadi Franky bingung mau kiri mau ke kanan, orang nggak punya sprint, mau kabur juga susah, udah nyawa tinggal setitik. Makanya aku sering menggunakan sprint, karena kalau nyawa tinggal setitik kayak gue tinggal kabur aja pakai sprint. Lagi pula yang bisa ngejar pakai sprint itu cuman kayak Zilong tuh, hati-hati. Zilong tuh punya apa?
skill yang mempercepat gerakannya untuk mengejar musuh, dan Balmond juga ada. Walaupun kita punya itu harus tetap hati-hati. Nah, kita kill lagi musuhnya di sebelah kanan. Pokoknya termasuk enak sih tim ini. Lihat deh, aku kasih lihat, kompak banget kan. Satu kemana, semua kemana. Satu kemana, semua kemana. Kalau kondisinya kayak gini, kita masih kejar nih. Yang tadi perbedaan killnya 2 kali lipat, ini sekarang cuma beda sekitar 9. Dan kita sudah berhasil ngambil Lord, dan Lordnya juga sudah jalan. Jadi sebenarnya walaupun turret hancur, teman kita banyak dibunuh, tapi kompak ya, enak kayak gini. Jadi kita bisa menang. Nah, jangan lupa ya subscribe, like, and share my video. Kalau kalian pengen request apa, ya tinggal komen di bawah. Kalau bisa komennya yang membuat YouTube channel saya maju dan semangat untuk bermain ML. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Dadah.